Orang-orang yang bertasawuf itu kolbunya isinya kasih sayang. Pengersa Abah maksimal dia ngomong cuman kasihan. Biasanya beliau bicaranya merespon segala sesuatu alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau parah banget beliau cuman bilang kasihan. Gitu doang tuh. Kenapa? Kasihan, dia nggak ngerti. Kasihan, dia nggak ngerti hakikat. Dia memfitnah saya, kasihan. Nanti kalau Allah marah, ada apa-apa dengan dia? Ada yang habis dibilang pengersa Abah kasihan, tak lama kemudian dia sakit, lalu minta maaf sama pengersa Abah. Kasihan. Kasihannya bukan apa-apa. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya, kata Allah dalam hadis qudsi. Kasihannya di situ tuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari berkata, qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Hadratus Syekh Mushahibul Wafatajul Arifin Al-Fatihah. Pada hikmah yang ke-34 ini, sebuah hikmah yaitu ukhruj, keluarlah, min awsofi, dari sifat-sifat basyariyatik, kemanusiaan kamu, yaitu an kulli wasfin, dari sifat-sifat munaqidin, yang bertentangan li'ubudiyatik, dengan kehambaanmu. Part keduanya adalah tujuannya, litakuna, ini outcome-nya, litakuna, agar kamu menjadi, linida ilhaqi, bagi panggilan Allah, mujiban, merespon, menjawab, wa min hadratihi, dan dari kehadiratnya, qoriban, kamu menjadi dekat. Nah, jadi pada hikmah ini kita diperintahkan ukhruj, suruh keluar, exit, min awsafi basyariyatik, dari sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan kehambaan. Sifat-sifat kemanusiaan yang menghalangi ibadah kita. Nah, ini ibadah bisa terhalang gara-gara sifat-sifat buruk kita. Nah, maka kita exit. Kita sudah tahu bahwa Allah bisa karena biasa, biasa karena pembiasaan. Ini namanya riyadhah. Kita melakukan pembiasaan. Pembiasaan, kalau males kita paksa. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi pembiasaan. Nah, jurusnya itu tuh, maksain. Semua awalnya terpaksa, tetapi lama-lama, awalnya pembiasaan, lama-lama kita jadi biasa. Nah, jadi begitu pula olahragawan juga begitu. Muhammad Salah, pertama lari sekian kilometer per jam, lama-lama dilatih lagi, latih lagi. Spiritualitas juga gitu. Nah, di dalam tinju, katakanlah Arthur Beterbiev, wah, petinju dari Dagestan, 20 bertanding, 20 menang, 20 KO, meng-KO-kan orang. Itu meskipun umurnya 40, tapi staminanya luar biasa. Sebagai seorang Dagestan ya, itu petarung-petarung di situ. Nah, latihannya luar biasa. Kalau kita push up begini, dia push up begini, wah, macam-macam lah ya. Nah, itu. Kok bisa orang kayak Arthur Beterbiev sekali pukul orang jatuh? Anthony Joshua, katakanlah yang sekarang-sekarang nih ya, kalau dulu kan Mike Tyson ya, sekali pukul jatuh, itu latihannya berat. Nah, itu. Jadi mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya karena latihannya luar biasa. Bertandingnya cuma berapa ronde, tapi latihannya berbulan-bulan. Nah, begitu pula dengan kita juga perlu berlatih juga melawan musuh-musuh kita. Nah, kita lanjutkan saja. Apa sifat-sifat penghambat itu? Antara lain tidak ridho dengan takdir Allah. Teman-teman, orang yang punya sifat-sifat penghambat ini, meskipun ibadahnya rajin, katakanlah begitu, tapi di mata Allah ini nilainya kecil. Nah, itu orang yang dengki, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kamu terhadap dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, sesungguhnya dengki itu dapat menghapuskan dosa, dapat menghapuskan kebaikan.
Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah itu ya, nggak sengaja kita ngumpulin pahala, tapi kita dengki sama temen kerja, dengki. Tahu-taunya pas di akhirat, pas diklik, loh kok saya nggak ada, pahalanya kok dikit. Iya, gara-gara kamu dengki sama temen kamu. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah ini nggak ada nih dengki-dengki ini. Amin. Karena ngapain dengki dipelihara? Cuman ngapus-ngapusin pahala doang. Nah, ngilang-ngilangin pahala doang, nggak enak dengki itu. Itu ya. Jadi kita cek and recheck. Ya Allah, saya seneng nggak nih kalau Mas Sair dapat gitu kan? Aduh, kok Mas Sair yang dapat cewek begitu gitu ya? Ini baru cewek, gitu kan? Ya Allah, kenapa nggak saya gitu kan? Katakanlah dengki begitu. Ya Allah, kenapa itu yang dapat promosi jabatan, kenapa saya enggak? Ciri-ciri dengki begitu. Teman dapat nikmat, dia dapat sengsara, itu dengki itu. Ya Allah, kalau masih ada begitu tuh, ya Allah, ini kita zikirnya harus kita perbanyak lagi. La ilaha illallah. Nggak ada yang adil kecuali Allah. Nggak ada yang tahu kebutuhan kita kecuali Allah. Nggak ada yang bisa membagi sedemikian rapi kecuali Allah. Nggak ada yang ini kecuali Allah. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti. Wah, kok kita nggak dikasih jabatan gitu kan? Bisa jadi Allah sayang sama kita. Kalau dikasih jabatan belum tentu benar gitu kan? Bisa jadi banyak para ini pejabat-pejabat pas dikasih jabatan malah masuk penjara. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, gitu ya. Nah, jadi hikdun, ghibah. Nah, ini juga menghapuskan dosa-dosa kita. Ibarat mobil, ya oke, mobil BMW 7 Series, Cherry Tiggo. Wah, apalah gitu ya, mobil-mobil. Tapi rem tangannya ditarik gitu, meskipun RPM horsepowernya gitu kan, horsepowernya gede, tapi kalau rem tangannya ditarik dia nggak akan bisa melaju dengan cepat, tidak akan dekat kurbah dengan Allah. Nah begitu pula yang rajin berghibah. Ya Allah, ini ya, apalagi kalau udah ketemu teman lama gitu kan, reuni, kabar gimana sih? Aduh, dia dulu kan, inget nggak waktu dia dulu begini? Ya Allah. Kalau reuni itu ya teman-teman ya, itu memang harus dijaga. Ngomongin teman yang nggak ada gitu kan, nyebut nama aja, keluar aja tuh data tuh. Kamu inget nggak dulu dia begini sama kamu? Dulu kan dia pernah begini sama yang ono. Ya Allah, itu data keluar semua tuh. Masya Allah, itulah ya. Berat ghibah itu ya, ghibah. Zaman sekarang kadang-kadang ghibah ini bisa berjamaah. Jelek-jelekin orang gitu kan. Nah lalu ada lagi namimah. Nah ini penyakit-penyakit yang sifat-sifat yang bisa aib-aib. Kan kemarin kita juga cerita aib ya. Itu bisa menghambat ibadah kita. Kelihatannya ibadahnya banyak, tahu-taunya pas dicek di akhirat tinggal dikit. Itu naudzubillah min dzalik. Ghibah juga begitu, pahala dikasih-kasihin ke orang lain. Ya Allah, ini hati-hati nih, zaman sekarang nih ghibah lebih gampang. Pakai sosmed kita bisa ghibahin orang. Yang baca itu banyak, bukan hanya ghibah ke satu orang, kita ghibah ke banyak orang melalui sosmed kita. Ya Allah, itu ya. Itu dosa gampang pergi. Capital flight, gitu kan? Ini dosa pahala-pahala gampang pergi zaman sekarang. Sebagaimana Imam Hasan Basri zaman dulu kan, lagi digibah sama orang, tiba-tiba yang ghibah Hasan Basri kedatangan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh siapa ya? Saya Hasan Basri. Oh lagi digibah, dia datang. Ada apa ya wahai Imam Hasan Basri? Enggak, saya mau ngasih buah-buahan. Loh kok tiba-tiba ngasih buah-buahan? Iya, saya mau berterima kasih kepada kamu karena kamu habis menghibah saya. Kamu habis ngasih pahala ke saya. Saya ucapkan terima kasih, saya kasih buah-buahan ini. Itulah hakikatnya. Jadi kalau kita masih rajin menghibah gitu kan, kalau udah ketemu orang, nah ya Allah, itu ya hati-hati. Namimah itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk neraka, tidak masuk surga orang yang namimah, mengadu domba.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Mukmin itu bersaudara. Siapapun dia, asal mukmin bersaudara. Maka yang pernah saya sampaikan, ada seorang sahabat Rasul lagi perang, lalu musuhnya terdesak, musuhnya itu bunuh banyak orang. Ketika terdesak, lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti ini udah beriman nih dia nih. Malah dihabisin. Rasul marah, begitu kan? Nah, itu. Maka mukmin karena apa? Karena kalau udah mukmin itu udah bersaudara. Nah, tadi dibacakan oleh ustadz kita. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah, itu ya. Jadi orang-orang yang bersama Rasul itu nanti di akhirat ciri-cirinya sayang sama sesamanya gitu. Boro-boro dia ghibah, boro-boro dia memutus mengadu domba. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi, gitu ya. Fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Nah, itu al-ayat. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi dia isinya di dalam kolbunya adalah kasih sayang. Orang-orang yang bertasawuf itu kolbunya isinya kasih sayang. Pangersa Abah maksimal dia ngomong cuman kasihan, gitu ya. Biasanya beliau bicaranya merespon segala sesuatu alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau parah banget beliau cuman bilang kasihan, gitu doang tuh. Kenapa? Kasihan, dia nggak ngerti, gitu kan? Kasihan, dia nggak ngerti hakikat itu. Dia memfitnah saya, kasihan. Nanti kalau Allah marah, ada apa-apa dengan dia? Ada yang habis dibilang pengersa Abah kasihan, tak lama kemudian dia sakit, lalu minta maaf sama pengersa Abah, kasihan. Kasihannya bukan apa-apa. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya, kata Allah dalam hadis qudsi. Kasihannya di situ tuh. Ya Allah, kasihan, kata Abah Hanom. Nah itu. Nah jadi zaman sekarang nih namimah orang kayak nggak berdosa. Berbuat namimah itu ya, mengadu domba para ulama, para habaib, diadu domba, cari jejak-jejak digital. Saya bukan masalah bener apa enggaknya, tapi mukmin jangan diadu domba gitu. Apapun, nah itu. Maka jangan kita mengadu domba. Wajib suudzon kepada mereka. Ya Allah, suudzon kok wajib? Ini baru tahu saya ini. Dari kecil saya taunya suudzon itu haram. Ini di panggung wajib kita suudzon kepada mereka. Ya Allah, zaman sekarang nih ya Bapak Ibu ya. Maka wazayyana lahumus syaitanu a'malahum, Allah menghiasi amal mereka. Meskipun Allah bilang suudzon itu nggak boleh, dia bilang suudzon wajib, tapi dia merasa pahlawan. Luar biasa ya. Allah kipas-kipasin, kamu benar, kamu pahlawan, kamu sedang menegakkan kebenaran. Ya Allah, suudzon wajib. Nah itu ya. Haram kita mencintai mereka. Ya Allah, haram mencintai sesama mukmin. Astagfirullahaladzim. Langsung istighfar tuh, masair tuh ya. Ya Allah, itu zaman sekarang orang berbuat dosa ngakunya berbuat kebaikan. Itu ngeri. Setan udah pinter. Nah itu. Fitnah gampang banget memfitnah orang. Nanti khawatirnya teman-teman nih di zaman kita yang hidup di era sosmed sekarang, itu sangat mudah kehilangan pahala. Tuh. Kita komen taunya jelek-jelekin, gitu kan? Kita buat konten taunya ghibah berjamaah kepada orang banyak, isinya fitnah, isinya mengadu domba. Abis kita ngonten, orang lain kok jadi benci kepada sesama mukmin, kita ikut kena namimah tuh. Kita ikut kena adu domba tuh. Kita namanya berjamaah dalam mengadu domba. Itu ya. Kirim hal-hal yang hate speech di satu grup WhatsApp, di satu platform sosmed, katakanlah begitu. Gara-gara postingan kita, loh kok orang jadi benci sama sesama mukmin, kita berjamaah dalam namimah. Tuh, itu hati-hati, ngeri nih zaman sekarang nih. Berjamaah dalam namimah, gitu ya. Itu berat. Itu. Kalau namimah sendiri dampaknya nggak seberapa. Tapi kalau namimah berjamaah itu
itu 27 kali lipat lebih cepat gitu ya. Nah itu suudzon, kibir itu sombong, zulm akhirnya menganiaya orang lain dan lain-lain. Nah repotnya lagi kadang-kadang ini perbuatan-perbuatan buruk, sifat-sifat penghambat, tapi kita nggak nganggap ini adalah keburukan. Maka bagaimana bisa kita membersihkan kalau menganggap itu bukan kotoran? Nah itu ya. Maka orang yang baik bagaimana? Orang yang baik adalah, ya Allah, siapa yang dengki, jangan-jangan saya. Oh itu. Siapa yang ghibah, jangan-jangan saya. Siapa yang namimah, jangan-jangan saya ikut dalam jamaah namimah. Nah itu. Siapa yang suka fitnah, jangan-jangan saya ikut memfitnah. Kita nggak tahu kebenarannya, kita main posting aja, kita main share aja. Nah, siapa yang suudzon, jangan-jangan saya juga berjamaah suudzon nih. Diprovokasi kita mau gitu kan. Siapa yang kibir, jangan-jangan saya yang kibir. Ada orang nasihatin kita tolak, itu namanya sombong. Siapa yang zulm, aniaya, jangan-jangan kita gitu ya. Jadi kalau kita menganggap ini adalah kotoran, maka kita bisa bersihkan. Tapi kalau kita menganggap kotoran-kotoran ini adalah hiasan, ya udah, nggak bisa kita bersihin. Ini cermin, ada spread gitu, bagus banget nih kotoran gitu kan, nggak bisa kita bersihkan itu. Nggak, jangan dibersihin, bagus tuh coraknya gitu kan. Ya Allah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka roadmapnya di mana-mana dalam tasawuf itu, pertama takholli, kita bersihkan, bersihkan ya, takholli, membersihkan itu. Jangan-jangan kita yang dengki, kita bersihkan. La ilaha illallah. Nah itu nanti lebih rinci lagi. Yang kedua, tahalli, isi dengan berbagai perbuatan-perbuatan baik. Ganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Lama-lama baru kita nanti insya Allah jelas. Jaleh, tajali itu jaleh ya, bahasa Minangnya jaleh, jelaslah. Jelas kita mudah-mudahan bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya bagaimana? Nah caranya ini ada di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, ada dua cara. Yang pertama, kita memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ini cara terdekat, termudah dan terafdol. Nah itu. Maka kita ucapkan, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu. Bagaimana caranya nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, yang kita lakukan adalah kita, kalau banyak penyakit-penyakit kolbunya, harus banyak-banyak tawajuh. Hanya ingat kepada Allah. Nah itu ya. Nah itu. Antara lain, kita zikir tauhidnya la ilaha illallah. Ada orang kemarin bilang, Ustadz gimana nih, saya ini kok gampang marah gitu kan. Anak saya disuruh 10, yang diturutin cuma 1. Dalam hati saya, bagus, masih nurut 1 gitu ya. Ya Allah, itu lumayan, ada yang diturutin gitu kan. Gimana tuh Ustadz, saya kadang-kadang kalau pada anak nih nggak bisa menahan marah, saya pengen marah-marah aja gitu kan. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Tiada yang maha penyayang kecuali Allah, tiada yang maha adil kecuali Allah, tiada yang maha melihat kecuali Allah. Lalu kita juga di dalam kolbu kita ingatnya kepada Allah, Allah. Lalu kita menyebut ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatan. Saya bilang, Pak, kenapa kita ini marah kalau anak gak nurut? Karena kita menganggap bahwa anak harus balas jasa. Kita membesarkan anak karena menuntut balas jasa. Tapi mari kita geser bahwa membesarkan anak adalah titipan Allah. Maka yang kita lakukan, membesarkan, membiayai, mendidik, ngopeni segala macam itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah itu. Yang penting ilahi anta maksudi, engkaulah tujuanku, waridho kamatlubi, dan ridhomu yang aku cari ya Allah. Bukan balas budi anak, bukan. Nah ini. Yang penting engkau ridho
bahwa anak nurutin satu, alhamdulillah. Nah itu ya. Jadi Allah nitipin anak kepada kita untuk kita didik, kita mendidik, kita membesarkan, kita membiayai, itu yang kita tatap Allah. Nah itu. Maka ketika anak nggak berbuat baik kepada orang tua, terserah. Saya ini tujuannya mencari ridho Engkau ya Allah, gitu kan? Anak disuruh 10, cuman jawab 1, alhamdulillah masih ada 1 yang nyangkut, gitu kan? Itu diperintah 10 masih ada 1, alhamdulillah. Begitu. Maka ketika kita sikapi dengan hamdalah, maka Allah akan tambahkan. Lama-lama anaknya makin lama makin nurut. Tadinya 1, lama-lama disuruh 10, yang dituruti 1,5 gitu ya. Lama-lama 2, 3, 4, 5, lama-lama bisa jadi 10. Karena kita bersyukur ditambahkan nikmat oleh Allah. Maka kalau kita menatapnya manusia, siap-siap sakit hati. Nah itu. Anak berbuat baik, ada anak yang kecewa. Aduh, ini orang tua saya udah nggak membiayai, orang tua saya udah nggak peduli, dia main kabur aja begitu, saya ditinggalin begitu, saya nggak mau berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini kalau yang dilihat adalah orang tua. Coba kalau yang dilihat adalah Allah, yang ditatap adalah Allah. Ya Allah, apapun yang dilakukan orang tua saya, Engkau perintahkan aku untuk berbuat baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, ini ekstrimnya. Meskipun orang tuamu nyuruh kamu untuk mensekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya, tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bersamai orang tuamu dengan baik. Tuh, berakhlaklah kepada orang tuamu dengan baik. Mau jahatnya bagaimana, bahkan sampai nyuruh musyrik, tetap kamu harus berbuat baik dalam rangka ibadah kepada Allah. Ini yang kalau yang ditatap Allah enak nih. Orang kalau yang ditatap Allah itu jadi sabar. Suami ngopeni istri, yang ditatap adalah Allah. Ya Allah, Engkau takdirkan dia menjadi pasanganku ya Allah. Engkau titipkan dia menjadi pasanganku ya Allah. Aku lakukan yang terbaik untuk dia dalam rangka menggapai ridho-Mu ya Allah. Nah itu ya. Nah, kepada istrinya kita ngomong, kau mau apa, pastikan ku beri, itu ya. Kau minta apa, akan ku turuti, ya itu. Meski harus aku terlelap dan letih. Terus apa lagi tuh? Gitu ya. Meski harus aku, begitulah. Pokoknya begitulah ya. Ini. Itu tulisannya tuh begitu ya. Ngomongnya kepada istri begitu. Hati kita berkata, wahai istriku, aku akan lakukan apapun agar kamu bahagia dalam rangka mencari ridho Allah. Maka yang kita tatap Allah. Maka Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari berkata, kalian menganggap aku bicara kepada manusia, kalian salah. Sesungguhnya aku bicara kepada Allah. Nah itu. Jadi ketika dia bicara kepada istri, kamu mau apa istriku makan malam ini? Jengkol, pete gitu kan? Apa-apa istriku. Dia ngomong begitu kepada istrinya sambil kolbunya menatap Allah. Ya Allah, aku ingin membahagiakan istriku ya Allah. Istriku senangnya jengkol ya Allah. Sampai mukanya lama-lama kayak jengkol gitu ya. Ya Allah. Jadi ketika kita menasihati anak, kita berkata kepada Allah. Ketika kita katakanlah ceramah, ya Allah ini adalah hamba-hambamu, mereka sengaja datang untuk ngaji, ingin mendapatkan hidayah dari Engkau ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah. Nah itu kan. Nah jadi begitu. Kepada customer, mau apa? Krayon yang 36 apa 24 gitu ya. Hati sambil berkata, ya Allah ini lagi nyari alat tulis ya Allah untuk belajar menuntut ilmu-Mu ya Allah, mudahkan dia ya Allah. Nah itu, jadi kelihatannya ngomong sama manusia, tetapi hakikatnya kolbunya yang diingat adalah Allah. Bahwa enggak, saya nggak mau cari krayon, saya mau kabur gitu kan, nggak jadi dah beli di sini, nggak apa-apa. Nah, yang penting hati kita udah niat membantu orang lain. Nah enak. Jadi istri ngelayanin suami, aduh suamiku udah aku layani 24 jam gitu kan. Ya Allah ini suamiku galak banget. Kata istrinya,
Ya Allah, aku melayani suami karena Engkau perintahkan ya Allah. Aku melayani suami karena aku ingin menggapai ridho-Mu ya Allah. Engkau perintahkan aku melayani sebaik-baiknya, aku lakukan dalam rangka menggapai ridho Allah. Bahwa suaminya baik apa enggak terserah, yang penting aku sudah ibadah kepada Engkau. Tuh, enak. Maka kata Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajah, beliau berkata, aku sudah kenyang makan asam garam pahit ketir, dan yang paling pahit adalah mencari bergantung kepada manusia. Kebahagiaan kita tergantung manusia, itu paling gak enak. Nah itu ya. Jadi yang tadinya pemarah karena yang ditatap adalah Allah, saya bilang kepada teman saya itu, sekarang kamu tatapnya Allah. Ketika ngomong kepada anak, kolbunya menatap Allah. Itulah kita diajarkan untuk itu tuh. Tiap habis sholat kita diajarkan untuk menatap Allah, hanya ingat kepada Allah. Maka ketika ngomong kita sambil ingat kepada Allah. Ngomong kepada anak, nak kamu ini ya lakukan ini. Pas gitu diturutin satu, alhamdulillah. Ada yang nyangkut, gitu kan? Padahal saya juga mendidik mereka bukan untuk niat dapat balas budi, tetapi saya mencari ridho Allah. Dibalas alhamdulillah, nggak dibalas kita sudah dapat ridho Allah. Nah itu, begitu pula anak kepada orang tua itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dilalah orang tua nggak ngasih kasih sayang lewat orang lain. Saya bilang kasih sayang itu hakikatnya dari Allah. Kamu nggak usah sedih kalau orang tua kamu nggak peduli sama kamu. Pasti Allah ngasih sayang lewat orang lain. Karena hakikatnya yang sayang bukan orang tua kamu, yang sayang adalah Allah. Itu lewat orang tua. Orang tuanya nggak sayang, ada yang lain. Rasul mendapatkan kasih sayang dari orang tua nggak? Dari kecil aja udah nggak ada. Tapi ada Abdul Muttalib, ada Abu Thalib, ada sahabat-sahabatnya. Ya Allah, tetap kasih sayang dari Allah. Maka ketika kita berbuat baik dalam rangka mencari ridho Allah. Orang ngeluh, kenapa ngeluh? Karena dia menganggap Allah nggak adil. Tetapi ketika Allah maha adil, dia menjadi pandai bersyukur. Nah itu, orang merasa ria karena yang ditatap bukan Allah, yang ditatap adalah manusia. Sodakoh natap manusia, ria. Umroh natapnya manusia, ria. Gua umroh nih kapan lagi gua selfie sama Ka'bah gitu kan, cepret. Ya Allah enak banget umroh gitu ya. Ya Allah lu enak gitu kan. Ya Allah. Nah jadi ibadah yang ditatap manusia tuh, biar pada ngelihat saya umroh gitu kan. Nah kalau niatnya baik sih nggak apa-apa. Jadi akhirnya dia nggak dengki. Kenapa nggak dengki? Allah maha adil, Allah maha penyayang. Allah tahu ini saya gelasnya kecil apa gelas gede. Kalau gelasnya cangkir ya cukuplah 150 cc. Gelas cangkir mau dikasih satu kubik juga nggak cukup. Ya udah Allah maha tahu gitu. Memang kita cangkir, tapi kalau kita gayung ya dikasihnya 1 liter sama Allah, 1,5 liter. Kalau kita tangki air bisa jadi dikasihnya 1 kubik gitu. Ini cuman cangkir mintanya 1 kubik. Nah Allah maha tahu yang tepat buat kita yang mana seberapa. Maka akhirnya kita nggak dengki. Oh iya biarin aja dia begitu. Yang penting kita berbuat dengan sebaik-baiknya, tidak suudzon kepada Allah, kepada orang lain juga begitu ya. Jadi intinya teman-teman, kita zikir la ilaha illallah bisa kita muati. Tiada yang adil kecuali Allah, tiada yang penyayang kecuali Allah, tiada yang melihat kecuali Allah, tiada yang ini kecuali Allah, tiada yang ini kecuali Allah, tiada yang mensukseskan kecuali Allah, tiada yang memudahkan kecuali Allah. Itu makanya kita disuruh banyak zikir tauhid. Oke, jadi lalu yang kedua, memang ini senjata semua nih. Yang ada di TKN itu senjata semua untuk perbaikan. Kita banyak-banyak tawajuh, ingat kepada Allah. Lama-lama sambil ngomong, sambil ingat. Nah itu kalau sudah kayak para sufi, mereka ngomong kelihatannya ke kita, tapi hakikatnya kepada Allah. Kepada istri ya kepada Allah, kepada suami kepada Allah, anak kepada Allah. Maka ketika ada orang ceramahnya bagus, lalu kepada sufi, mereka berkata, Sufi penjelasan kamu luar biasa, ceramah kamu bagus. Apa kata dia? Bukan saya yang hebat, jamaahnya yang disayang oleh Allah.
Karena saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku hanya penyampai, mubalik. Berikanlah rahmat kepada mereka, berikanlah ilmu kepada mereka, berikanlah hidayah kepada mereka, ya Allah. Allah yang sayang kepada kalian melalui lisan saya. Nah, itu ya. Karena apa? Yang ditatap adalah Allah. Dia nggak sempat riak, nggak sempat merasa hebat, enggak. Karena yang ditatap adalah Allah. Pokoknya orang kalau yang ditatap adalah Allah, beres semuanya. Menatap Allah bahasa Arabnya tawajuh. Itulah yang kita latihkan tiap habis sholat. Hanya Allah di dalam kalbu kita. Nah, begitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi outputnya akhirnya kita la maqsuda illallah. Tiada yang dituju kecuali Allah. Dari bangun tidur sampai bangun lagi niatnya adalah mencari ridho Allah. Nah, itu. Kita niatnya semua adalah ibadah. Masuk kamar mandi ibadah, makan ibadah. Nah, ini ya. Jadi yang kita tuju adalah Allah. Ini kita diajarkan nih. Yang kita tuju apa? Balas budi, sakit hati. Yang kita tuju apa? Balas jasa, siap-siap sakit hati. Itu ya. Tapi ridho Allah tidak. Maka terakhir outcome-nya adalah linida ilhaqti mujiban. Kalau orang sudah hatinya udah bersih, dipanggil Allah itu cepat dia. Lalu wa min hadratihi qariban, dia kurbah, dekat dengan Allah karena penghalang-penghalangnya itu sudah disingkirkan.